Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai jamur antagonis Trichoderma herrsianum. Ya, Bapak Ibu sering mendengar ya, Trichoderma. Nah, ini adalah jamur yang menurut saya itu kuat sekali. Kuat dalam mengendalikan penyakit pada tanaman. Tapi juga ada kelemahannya, nanti kita akan bahas. Nah, di video ini saya ingin membahas bagaimana tricho ini ya di lapang, morfologinya, kemudian bagaimana cara menyerangnya juga. Nah, kita akan bahas semua di video kali ini. Oke, Trichoderma dia berwarna hijau Bapak Ibu ya. Pada tahap awal masih muda warnanya putih ya, tapi nanti kalau udah penuh ya, dia akan memunculkan pigmen ya berwarna hijau. Jadi ini ditandai di lapang juga. Jadi ketika ada tanaman Bapak Ibu ya di sekitarnya ada warna hijau-hijau seperti ini, bisa jadi itu adalah Trichoderma atau mungkin Bleocladium atau mungkin yang lain juga bisa, Metarhizium. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah jamur yang kuat Bapak Ibu. Ini bagus sekali untuk melindungi tanaman Bapak Ibu. Gitu ya. Saya rekomendasikan. Jadi adalah grade pertama ya, paling recommended adalah Bapak Ibu beli Trichoderma. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah sporanya Bapak Ibu. Nah, jika pengamatan menggunakan mikroskop nanti hasilnya akan seperti ini, bulat-bulat kayak gini ya. Nah, ini adalah spora dari Trichoderma. Itu. Ya, kita lihat-lihat dulu Bapak Ibu ya morfologinya. Ya, seperti ini dia menyebarnya itu sangat cepat Bapak Ibu. Tanam sekarang, besok itu dia udah nyebar. Kayak gitu. Jadi memang sangat tangguh ya. Saya juga terheran-heran sama Trichoderma ini, jamurnya itu kuat sekali. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ketika saya melakukan penelitian versuskan dengan patogen. Ini yang hijau ini dia tricho, yang putihnya adalah patogen. Yang jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, dia bisa dihambat. Penghambatannya tidak main-main Bapak Ibu. Besar sekali ini penghambatannya seperti ini. Nah, ini sampai dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah, kalau udah dihambat ini nggak cuma dihambat biasanya Bapak Ibu, tapi juga dibunuh. Karena tricho ini dia juga mengeluarkan yang namanya toksin yang menyebabkan kematian pada lawannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, antibiotik. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian yang telah dilakukan. Saya ambil dari internet, dari jurnal. Nah, ini ya yang hijau ini pokoknya tricho. Nah, tricho bisa menghambat jamur-jamur patogen yang lain kayak gitu. Nanti kita akan bahas mekanismenya juga Bapak Ibu. Nah, overall bagus ya Bapak Ibu ya, dia bisa menghalau ya gitu. Nah, jadi mekanismenya atau mode of action ya, karena ada kompetisi Bapak Ibu. Jadi kompetisi dia berada di lapang ya. Kompetisi ini meliputi perebutan ruang biasanya Bapak Ibu, perebutan ruang dan nutrisi kayak gitu. Nah, jamur tricho ini juga dia juga butuh makan. Nah, makanannya apa? Ya ada di luar ya, mineral-mineral yang ada di tanah. Kemudian eksudat yang dikeluarkan tanaman dia juga bisa menjadi makanan dari tricho kayak gitu. Nah, kompetisi. Nah, biasanya dalam kompetisi ini tricho itu selalu menang karena jamurnya kuat sekali. Jadi seperti premanisme gitu ya istilahnya. Nah, kemudian ada mikroparasitisme. Nah, mikroparasitisme ini dia biasanya melilit. Hiperparasitisme ya, melilit. Dia dililit sehingga dia nggak bisa itu patogennya, misalnya patogen dia nggak bisa tumbuh dengan leluasa kayak gitu. Nah, karena di samping melilit ini dia juga mengeluarkan yang namanya antibiotik. Jadi tricho ini dia juga mengeluarkan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan dari patogen kayak gitu. Antagonisme ya, kemudian di blocking ya, signal dari patogen di blocking kayak gitu. Kemudian tricho ini dia bisa masuk ke dalam akar. Nah, akan menyebabkan induksi sistemik resisten. Jadi membantulah meningkatkan kekebalan tubuh untuk tanaman itu kayak gitu. Jadi obat ya. Nah, jadi ini adalah skemanya ya Bapak Ibu ya. Ini ada patogen Trichoderma. Nah, ini adalah skemanya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Trichoderma yang ini ya. Nah, awalnya kan seperti ini, banyak patogen. Ketika diaplikasikan tricho ya patogennya bisa berkurang kayak gitu. Ini juga sama antibiosis. Awalnya banyak jadi berkurang. Nah, gitu ya. Dengan aplikasi tricho
patogennya bisa hancur. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian ada antibiotik ya. Ini jadi trikonya ini, hifanya ini, miseliumnya dia bisa melilit. Lilitan ini dia juga sambil mengeluarkan yang namanya toksin kayak gitu. Kalau udah dikeluarkan toksin ya, ininya bisa mati Bapak Ibu. Patogennya itu bisa mati, nggak kuat gitu ya. Nah ini adalah contohnya menggunakan mikroskop elektron ya. Ini bukan animasi Bapak Ibu, tapi ini asli menggunakan mikroskop elektron kayak gitu. Antibiotiknya cukup kita tahu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kan biasanya di manusia itu apa? Amoxicillin gitu ya Bapak Ibu ya, yang silin. Nah, di triko juga sama Bapak Ibu, dia punya trikotoksin, ABC gitu ya, AB ini atroviridin. Nah, ini kita Bapak Ibu contoh-contoh antibiotiknya. Misalnya Trichoderma jenis Viridae. Dia punya ini trichovirin A, trikotoksin A gitu ya. Kemudian yang Trichoderma spesies Atroviridae ini punya lagi kan spesies Koningi. Yang biasa kita temukan Bapak Ibu di Indonesia itu itu Harsianum biasanya ya. Yang sering saya temukan adalah Harsianum spesiesnya. Koningi beberapa ya, ada sering saya juga pernah menemukan juga. Tapi yang sering adalah Harsianum. Ini juga bagus, kuat juga. Sangat kuat malah. Ini adalah antibiotik yang dihasilkan. Nah ini ya, antibiotik ini bentuknya ya seperti ini Bapak Ibu. Dia sejenis protein ya, serangkaian senyawa ya, senyawa yang kalau senyawa ini terkena patogen tersebut bisa hancur kayak gitu. Nah ini adalah tahap ketika kita ingin melihat lebih dalam lagi gitu ya, cukup tahu aja. Nah mungkin gitu aja Bapak Ibu. Ini adalah Trichoderma, jamur antagonis yang sangat saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu gunakan. Kelemahannya ya, tadi saya bilang kelemahan, ada kelemahan juga. Pertama, Trichoderma ini harus beradaptasi pada lingkungan yang baru. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penyemprotan sekarang, Bapak Ibu cek apakah Trichoderma ini bisa tumbuh pada lapang Bapak Ibu atau enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya tidak bisa tumbuh, Bapak Ibu kocor lagi, kasih lagi kayak gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nutrisi, campur dengan pupuk kandang Bapak Ibu, pupuk organik. Nah itu adalah makanan dari Trichoderma. Kalau Bapak Ibu punya lahan masam ya, ultisol merah-merah itu, kasih Trichoderma, bisa jadi Trichodermanya mati karena tanahnya minim mineral gitu ya. Nah tapi ketika dicampurkan dengan pupuk organik, nah pupuk organik tersebut bisa untuk membantu sebagai tambahan nutrisi untuk Trichoderma. Kemudian kelemahan yang kedua, dia ini Bapak Ibu kalah sama pestisida kimia. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan penyemprotan pestisida kimia ya harus hati-hati. Kalau sampai terkena triko ini, dia mati trikonya. Jadi nggak cuma patogen aja yang mati Bapak Ibu, tapi semuanya mati ya kalau pakai pestisida kimia. Nah itu sih kelemahannya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memfokuskan pada Trichoderma, kurangi penggunaan kimia seperti itu ya, harus pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, nggak apa-apa, tapi nanti kedepannya enak, kita jadi tidak ketergantungan kimia terus, jadi bisa menghemat biaya untuk kimia karena triko ini sekali aplikasi dia bisa ada terus pada tanaman, dia bisa menjaga terus sampai panen kayak gitu ya. Kalau kita kimia kan semprot terus ya Bapak Ibu ya, semprot kimia 2 hari sekali 3 hari sekali semprot kimia. Nah, beli pakai duit juga mahal ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian Bapak Ibu video tentang Trichoderma ya, jamur antagonis yang paling saya rekomendasikan. Silahkan Bapak Ibu perbanyak Trichoderma untuk membantu melindungi tanaman Bapak Ibu. Demikian, terima kasih video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.